Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Jumat, setelah sholat Jumat sore sekitar jam 4, kita akan melaksanakan konten dan live di channel YouTube Dunia Gokong. Tetapi tujuan kita konten dan di channel YouTube Gokong ini semata-mata tujuannya hanya untuk melihat sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena tujuan kita bukan untuk pengambilan barang pusaka dan juga bukan untuk benda pusaka. Karena setiap benda pusaka yang kita nyatakan itu semuanya buatan manusia. Nah, pembuatan manusia ini ada dua versi. Ada pembuatan zaman sekarang, ada juga pembuatan zaman dulu. Kalau untuk pembuatan zaman sekarang, itu tidak ada unsur sejarahnya. Tidak ada unsur sejarahnya, tidak ada juga kekuatannya. Tapi dibuat untuk zaman sekarang, benda-benda pusaka tersebut hanya untuk diperjualbelikan. Bukan untuk sejarah. Tetapi kalau benda-benda yang dibuat oleh orang-orang terdahulu itu ada unsur sejarahnya. Kenapa kalau kita jelaskan ada unsur sejarahnya orang terdahulu dibuat? Karena orang terdahulu itu dibuat benda pusaka itu karena dia tujuannya untuk mempertahankan wilayah dan mempertahankan kerajaannya. Itu. Apabila kalau benda pusaka itu dibuat pada zaman kerajaan, berarti itu dibuat oleh sosok seorang empu. Dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Dibuat juga ada sebagian dengan diisi makhluk-makhluk gaib. Karena kenapa kalau zaman dulu dibuat untuk dan dimasukkan sosok makhluk-makhluk gaib, itu Islam belum menyebar. Maaf ya, Islam belum menyebar. Kenapa? Karena Islam itu belum menyebar. Apa yang dilakukan oleh orang zaman dulu atau orang-orang terdahulu, apa yang dia gunakan itu dia merasa diri dia benar. Karena Islam belum menyebar dan Islam belum mengetahui sebagian manusianya. Disitulah yang akan kita ungkap. Tetapi seandainya kalau barang itu dibuat pada zaman kerajaan sudah tidak ada lagi atau zaman penjajahan Belanda, itu juga ada juga yang dibuat itu benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah. Ada yang benda bersejarah dibuat dengan logam tetapi tidak diisi dengan benda pusaka, tidak diisi dengan makhluk-makhluk gaib. Ada juga benda pusaka yang dibuat, diisi dan dimasuki juga dengan makhluk gaib. Maka dari situ ada kekuatannya untuk kekebalan, ada kekuatannya untuk pengasihan, ada juga kekuatannya untuk anti santet, anti sihir. Itu semata-mata yang diisi dan dimasukkan ke dalam benda pusaka itu tersebut, itu semuanya sosok makhluk jin. Bukan sosok roh-roh manusia atau para ulama. Dan ada juga yang dibuat dengan kekuatan, tetapi bukan dengan kekuatan makhluk jin, tetapi dari kekuatan ayat. Itu. Nah, kalau yang dibuat dari unsur kekuatan ayat Allah, seperti mana kalau kita orang-orang terdahulu dibuat dengan ayat-ayat Quran, terus dizikirkan, meminta barokah keberkahan dari Allah. Itu Islam tidak melarang, tetapi kalau kita juga menggunakannya tidak salah atau menyimpang dari syariat Islam atau ayat Al-Quran itu juga kita tuhankan, juga tetap salah. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun ke bumi bukan untuk disembah, tetapi Al-Quran itu turun ke bumi untuk dipelajari dan untuk kita berjalan ke jalan Allah. Jadi Al-Quran itu turun ke bumi itu apa? Untuk agar supaya kita melangkah berjalan, tidak melangkah ke jalan yang sesat. Bukan berarti Al-Quran itu harus disembah. Jadi saya jelaskan lagi, orang-orang terdahulu dibuat benda-benda pusaka seperti mana dibuat dengan Alkitab Istanbul. Ayat Alkitab Istanbul itu tidak mengandung unsur kekuatan sosok makhluk jin.
tetapi ada kekuatan karomahnya. Tapi kekuatan karomahnya itu dibuat oleh orang-orang bersih, oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Jadi yang membuatnya itu tidak salah, bendahnya juga tidak salah, yang salahnya nanti orang yang megangnya. Kenapa? Karena orang yang megangnya itu tahu ada kekuatannya itu digunakan. Setelah itu terbukti, dia akan menduakan Allah. Ini barang ini kuat, barang ini lebih dari yang lain, gitu. Jadi seolah-olah Al-Quran dan kitab Istanbul ini nih menyelamatkan dirinya. Padahal yang menyelamatkan itu bukan dari kitab Istanbulnya, tetapi dari keberkahan karomah dari orang yang membuat. Dan orang karomah yang membuat itu diberkahi dan diberikan oleh Allah. Itu. Jadi kalau kita memegang benda apapun, baik Alkitab Istanbul, baik Al-Quran, maupun Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya tidak wajib dan tidak boleh kita sembah. Tetapi kalau kita mengikuti jejak Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat benar. Nah, yang ingin kita ikuti jejak Nabi kita itu bukan gelar nabinya, ya, tetapi yang kita ikuti jejak nabinya itu kesabaran, keikhlasan dan keyakinan. Ini terkadang manusia salah. Yang diikuti bukan jejak kesabarannya, tetapi jejak nabinya. Nah, itu. Ya kita zaman sekarang ini di akhir zaman nggak ada lagi nabi, ya. Jangankan kita sosok mau jadi nabi, zamannya nggak ada lagi. Karena di akhir zaman ini nggak ada lagi. Itu. Jadi saya jelaskan lagi, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya, dan jangan juga melihat dari sisi bendahnya. Kalau kita konten di channel YouTube Dunia Gokong 1 ini, tujuan semata-mata untuk mengungkap sejarah. Saya ulangi lagi, channel YouTube kita Dunia Gokong ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah, banyak orang-orang di Indonesia yang belum memahami arti sejarah. Ya, arti sejarah ini luas. Ada sejarah di waktu zaman kerajaan Majapahit, ada sejarah kerajaan di Sriwijaya, Sumatera Selatan, Sultan Mahmud Badarudin I dan II. Ada juga sejarah perjuangan dari zaman Belanda menyerang ke Indonesia, masuk ke wilayah Sumatera Selatan. Itu juga ada sejarahnya, ya. Bahkan zaman sekarang pun juga kalau kita memegang benda sesuatu pun itu juga ada sejarahnya. Contoh sejarahnya seperti motor butut saya, ya. Itu ada sejarahnya. Nah, tetapi sejarahnya buat saya pribadi, tetapi bukan sejarahnya bukan untuk masyarakat, bukan sejarahnya untuk seluruh Indonesia, tetapi sejarahnya untuk saya pribadi. Nah, di sini yang saya akan ungkap, tujuan kita konten di channel YouTube Dunia Gokong 1 ini, tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah, agar supaya kita sebagai manusia, terutama yang beragama Islam, ya, agar supaya kita tidak melangkah ke jalan yang salah. Itu satu. Yang kedua juga, kebanyakan orang yang masih banyak belum paham arti sejarah. Itu. Jadi jangan melihat dari sisi pengambilannya. Apabila kalau Anda melihat dari sisi pengambilan barang pusaka, disitulah terkadang Anda mengkritik dan memprotes bahwa konten ini trik sulap, bahwa konten ini penipuan, bahwa konten ini pembodohan publik. Arti trik sulap, arti pembodohan publik, arti penipuan itu dari mana sisinya? Ya, saya jelaskan lagi. Antara kalau Anda bilang itu trik sulap, ya itu terserah Anda, hak Anda. Saya nggak marah, ya. Tetapi tujuan kita bukan masalah pengambilan yang kita kupas ini, tetapi sejarah yang kita kupas. Itu. Dibilang pembodohan publik, dari mana pembodohan publik? Kita tidak membodohi publik. Arti pembodohan publik ini kalau kita meminta uang kepada pemirsa, meminta uang kepada masyarakat, meminta uang kepada penggemar kita, nah itu dibilang pembodohan publik. Atau kita mengarahkan orang ke jalan yang sesat. Nah, konten ini ayo yang lebih bagus, lebih halal minum daripada mengaji. Nah, itu dibilang menyesatkan. Ya, kita ini membahas sejarah. Arti membahas sejarah, kita mengenang. Tanpa sejarah, tanpa perjuangan, tanpa orang-orang terdahulu, tanpa orang-orang yang tokoh-tokoh agama, tanpa tokoh-tokoh agama dan tanpa para ulama, kita tidak akan bisa hidup bahagia sampai sekarang. Ini saya jelaskan. Kita bisa hidup sampai sekarang. Ada kemerdekaan itu karena ada perjuangan. Ada kemerdekaan itu karena ada orang yang
membela kita dan mempertahankan negara kita. Ini yang kita bahas, ya. Saya ulangi berkali-kali, ini konten kita ini bukan pengambilan barang pusaka. Konten kita ini bukan benda pusaka, tetapi konten kita ini mengungkap sejarah. Agar supaya anak cucu kita kelak nanti ke depannya, atau diri kita sebagai anak cucu juga yang sudah menikmati kemerdekaan ini, kita harus bisa mendoakan bagi orang-orang yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini dari zaman kerajaan sampai zaman Belanda sampai sekarang pun kita masih tetap dijajah. Itu. Ya, ini yang kita jelaskan. Itu aja yang saya jelaskan, dan alhamdulillah juga konten kita ini mendapat tamu undangan juga, dan kita mendapat penggemar kita datang ke sini ingin menyaksikan langsung di konten kita, yaitu saudara siapa namanya? Kang Abdul Gofar. Kemarin dia juga ikut ya menyaksikan. Kemarin juga dia ikut. Hari ini juga dia mau ikut kembali, ingin menyaksikan lagi, ya. Karena tujuan dia ingin melihat unsur sejarah, ya. Karena setiap pengambilan barang pusaka ini, kebanyakan orang pengambilan barang pusaka ini tidak mengungkap sejarahnya. Dapat ambil selesai, dapat ambil selesai. Kalau kita enggak, kita dapat, kita ungkap sejarahnya. Apa sih isinya? Apa isinya permen, atau isinya ATM, atau isinya gado-gado? Kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya itu, maka dari situ kita ungkap isinya. Oh, ternyata isinya sosok makhluk jin. Nah, ini yang kita jelaskan. Di dalam sosok makhluk jin itu bertinggal di dalam benda pusaka ini, apa maksud tujuan jin tersebut? Nah, ini yang akan kita ungkap, ya. Jadi saya jelaskan ini. Jadi konten kita ini tujuannya, alhamdulillah kita mendapatkan undangan tamu dan penggemar kita. Kemarin juga dia udah datang, sekarang ini datang lagi, juga ikut ingin menyaksikan. Dan saya jelaskan lagi, pengambilan barang pusaka ini apabila kalau kita bisa dapatkan, dan barang pusaka itu tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Apabila kalau ada sosok makhluk jinnya, kita akan buang sosok makhluk jinnya. Jikalau kalau seandainya dia menyesatkan, kita akan hancurkan, kita akan lebur melalui dari doa-doa dan ayat-ayat Allah. Itu. Dan saya jelaskan juga, pemberian barang pusaka atau cenderamata dari channel YouTube kita akan berikan secara cuma-cuma gratis tanpa dipungut biaya. Saya jelaskan. Jadi kita memberikan ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau seandainya Anda bilang ini barang Shopee, tinggal Anda berpikir sendiri. Barang di Shopee itu beli, di dunia gokong ini nggak beli, dapat dikasih gratis. Itu bukan satu orang loh kita ngasih, ya. Yang sudah kita kasihkan sekarang ini alhamdulillah sudah mencapai sekitar 1.500 orang, ya Kang Yosi ya. Nah, 1.500 orang itu semuanya kita nggak pungut biaya. Semuanya kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Cuman satu aja catatannya, yang kita beri hanya cenderamata. Arti cenderamata itu penghargaan. Penghargaan itu berarti tidak wajib kita sembah. Ini saya jelaskan. Jadi penghargaan itu menghargai bagi orang yang menonton, orang yang mempunyai juga kita berikan secara gratis. Ini loh cenderamata dari kita. Ya, kita memberikan cenderamata sejenis batu cincin untuk hiasan tangan agar supaya rasa kita lebih rasa percaya diri. Itu yang saya jelaskan. Dan pengambilan kita barang pusaka, mengungkap sejarahnya, kita memakai mediator dan garu, ya. Alhamdulillah juga kita hari ini kita akan pengambilan menurut informasi, kita akan menyelusuri ingin mengambil Alkitab Istanbul, itu kepunyaan saya. Saya mendapatkan petunjuk Alkitab Istanbul ini berkemungkinan mungkin agak sedikit lumayan baik dan bagus. Mudah-mudahan bisa kita temukan, tetapi lokasinya kita belum tahu di mana. Nanti kita akan telusuri kepada saudara kita dan penggemar kita. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita akan nanti lanjut kembali di lokasi yang telah kita temukan. Nanti kita akan sambung kembali untuk di konten ini. Itu aja dulu. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di lokasi pemirsa. Kita di lokasi ini perjalanan kurang lebih sekitar setengah jam ya. Yang akan kita ungkap yang pertama di lokasi ini, yang kedua di lokasi bagian dalam ini. Coba direkam dulu kameramennya. Coba dilihat. Nah ya, ini kita akan masuk ke dalam ya pemirsa. Kita akan ungkap sejarahnya, kita akan masuk ke dalam. Tapi sebelum kita mengungkap sejarah barang ini dan di dalam sini, kita akan selusuri dulu. Tapi sebelum kita pengambilan barang, kita jelaskan dulu. Yang pertama kita pengambilan barang yaitu memakai mediator garu saya. Ini kita memakai mediator garu. Yang kedua juga kita memakai mediator minyak. Ya. Bahwa kita hidup di Indonesia ini ada kemerdekaan berarti ada perjuangan, itu loh ya. Kalau nggak ada kemerdekaan berarti nggak ada perjuangan. Maka dari situ ada lagunya, itu lagunya pasti Roma Irama. Nah, itu perjuangan, ini perjuangan. Nah itu lagunya. Jadi setiap lagu yang diciptakan oleh Roma Irama itu pasti ada sejarahnya. Roma Irama pun lagi ada sejarahnya, apalagi kita hidup kemerdekaan. Jadi yang kita konten ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, bukan dari pengambilannya, bukan juga dari bendahnya, ya. Itu kelakuannya itu nyalai kita sendiri yang salah. Jadi kita jelaskan lagi pemirsa, kita pengambilan barang pusaka ini yaitu hanya untuk mengungkap sejarah. Jangan melihat dari sisi pengambilannya, jangan melihat dari sisi bendahnya. Kalau Anda melihat dari sisi bendahnya, berarti Anda itu bukan melihat dari video kita dari sisi sejarah. Karena kita konten ini bukan yang kita lihat dari pengambilannya, bukan kita konten ini dari sisi bendahnya, tetapi dari sejarahnya. Karena sejarahnya itu dari zaman Nabi besar kita Muhammad SAW sampai ke sekarang itu ada sejarahnya semua. Itu. Jadi kita hidup ini kalau nggak ada sejarahnya bukan hidup namanya. Ya, kita hidup aja dari kecil sampai ke sekarang, ada yang sukses, ada yang enggak. Itu ada sejarahnya. Orang yang bisa hidupnya menderita sekarang jadi konglomerat atau jadi orang sultan, itu pasti ada sejarahnya. Kalau nggak percaya coba tanya dengan orang-orang sultan, orang-orang yang sudah mempunyai harta. Tanya sama dia, pasti ada sejarahnya. Lo bisa kaya dari mana? Wah, panjang sejarahnya gitu. Gimana cara sejarahnya? Oh, dulu saya jadi pengemis, dulu saya jadi tukang kuli. Oh, jadi sekarang bisa sukses. Ya karena dari situ sejarahnya. Saya bekerja mati-matian. Karena kesuksesan orang itu bisa menjadi sukses, kuncinya satu, niat dan semangat hidup. Itu loh. Jadi kalau sudah ada niat, semangat hidup itu juga ada, pasti insya Allah orang itu akan sukses. Nah, kesuksesan itu ada dua. Ada kesuksesan dia akan berlimpah hartanya, ada juga kesuksesan dia hidup dia merasa nyaman dan tenang. Gitu loh. Jadi kita jelaskan ya secara mendetil. Jadi kalau Anda masih bertanya lagi, Anda masih berbilang konten apaan ini, pembodohan publik, ya terima kasih banyak. Itu mudah-mudahan orang-orang yang menonton kita yang di sini nggak bodoh seperti ada yang bilang. Itu. Ini saja yang saya jelaskan. Kita akan selusuri dulu. Sebelum kita selusuri, kita menghidupkan dupa atau gaharu. Tujuan kita menghidupkan dupa dan gaharu ini untuk kenyamanan kita, karena di lokasi tersebut banyak sekali serangga, terutama nyamuk, ya. Itu. Nah, nyamuk ini yang menjadi permasalahan kita ini. Terkadang kita mau konten itu pantat kita suka disentut sama nyamuk, ya. Kasihan ini tim-tim kita. Tangannya megang kameramen, pantatnya dintup. Nah, mau garuk-garuk kameranya nanti goyang. Nah, nanti kalau sudah goyang ada yang bilang kameramen amatiran.
Padahal dia nggak tahu lokasi di lapangan ini banyak sekali rintangannya. Terkadang berjalan itu kan jalan yang kita jalan ini belum tentu rata, ada lubangnya, tersandung, pantat digigit nyamuk. Itu benar nggak kira-kira Kang Yasi? Ya. Jadi kalau mengeritik orang itu nomor satu. Sama aja kalau orang suka main bola, pemain bola, itu orang yang pemain susah payah loh. Tapi yang menontonnya itu mulutnya kemana-mana. Itu goblok loh. Anda nggak bisa. Kenapa? Emang orang kalau yang menonton itu suka merotes dengan orang yang bekerja di lapangan. Karena dia nggak merasakan gimana kerja di lapangan itu. Sulit dengan enggak. Ini yang saya jelaskan. Oke pemirsa, kita akan masuk ke dalam. Menurut dari kebatinan atau keyakinan kita, kayaknya kita lebih kuat, lebih masuk ke dalam. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam ini bisa menemukan unsur-unsur sejarah atau benda-benda yang akan kita ungkap sejarahnya. Ginilah Kang, kita mau konten nih Kang. Nggak ada yang nyaman. Iya, dari mulai lokasinya nggak nyaman, mulai dikritik orang nggak nyaman, semuanya nggak ada yang nyaman. Tapi biarkan aja lah, namanya kita ingin berjuang kayak gini, memang risikonya. Oke pemirsa, kita masuk ke lokasi jalan. Mudah-mudahan bisa kita temukan unsur sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita sudah masuk ke lokasi di hutan bambu. Kita akan coba kita selusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya alam gaib. Oke pemirsa, yang saya lihat dari kebatinan saya, arti kebatinan itu roh. Roh itu yang ada di dalam tubuh kita. Ya, saya jelaskan. Jadi saya melihat ini walau alam bisawab. Arti walau alam bisawab hanya Allah yang tahu. Tetapi saya hanya merasakan, karena setiap manusia itu mempunyai roh. Roh itu terkadang mengucap di dalam hati kita sendiri. Nah ini yang saya lihat dari kebatinan atau dari roh. Ya, bukan dari mata juhir. Ya, kalau Anda bilang bahwa sosok makhluk jin itu tidak bisa dilihat dengan mata, itu sangat benar. Tetapi kita melihat ini bukan dari mata juhir yang kita lihat, tetapi dari roh yang bersarang di dalam tubuh kita. Karena setiap manusia itu, apa yang kita lakukan, yang buruk, yang baik, roh kita akan berkata, baik akan mendapatkan keberkahan dari Allah, buruk akan mendapatkan dosa dari Allah. Ini yang saya jelaskan. Nah, yang saya lihat ini dari kebatinan saya atau dari roh saya. Yang saya lihat ada sosok sinar, ya. Saya lihat di sini ada sosok sinar dua, ya. Sinarnya itu besar, bulat segini, warnanya kuning, dia sepasang. Tapi sinarnya ini berpindah-pindah. Terkadang di tengah sini naik ke atas, turun lagi ke bawah, terkadang pindah juga ke sono, terkadang juga di ujung sebelah sana. Nanti kita akan coba
menyelusuri di mana titik sinar itu sumber dan tempat dia bersinggah. Nah, untuk membuktikannya, untuk melihat tempat dia tinggal di mana wujudnya, bersinggahnya, nanti di dalam batin saya akan membacakan doa-doa dan amalan-amalan atau sejenis ayat-ayat yang mengandung ruqyah. Tujuannya kita membaca ayat-ayat seperti untuk membacakan doa ruqyah agar sosok makhluk gaib di sini dia akan merasa takut dengan lantunan ayat-ayat Allah. Tetapi nggak perlu saya ucapkan dari lisan saya, cukup saya membaca dalam hati saya. Ini saya coba akan saya bukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha la ta'ala lahu ma fi samawati man dhal ladzi ya'lamu wa yashhadu wa la yahudu subhanallah inna billahi Allahumma salli Allahu akbar. Permisa, saya melihat dari kebatinan saya melihat dari roh saya, di dalam pemikiran saya lihat di sini ada sosok makhluk besar, tinggi, tegak, tapi nggak berdiri. Ya, posisinya dia mengawasin kita. Posisinya dia merasa nggak nyaman. Kenapa sangkan nggak nyaman? Karena saya membaca lantunan ayat-ayat Allah. Di situ sosok makhluk jin dia akan merasa tidak nyaman kalau mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah. Itu. Tapi dia tidak akan berani untuk menyerang kita. Kenapa? Karena sosok makhluk itu seperti makhluk yang tidak nampak, dia paling hanya mengganggunya dari gerakan-gerakan, membuat kita menjadi gelisah, resah, ya. Itu. Bahkan kita membaca ayatnya pun diganggunya agar supaya kita membaca ayat tidak benar. Itu tujuan sosok makhluk ini. Tetapi dia nggak berani mengganggunya. Insya Allah nanti kita bisa telusuri. Oke pemirsa, setelah kita membacakan ayat di dalam hati kita, yang tadi kita lihat di sini sinar besar kuning seperti bola kaki, ya. Lalu dia berpindah. Sekarang berpindah ke sini. Tetapi dia berpindah ke sini, bolanya semakin mengecil, ya. Dari sebesar bola kaki sekarang sekecil bola tenis, ya. Nah, itu. Nah, sekarang pindah ke sini. Coba kita selusuri ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Oke, pemirsa. Yang kita lihat di sini tadi ada di atas bola apinya, sekarang turun ke bawah. Persis di bawah akar pohon bambu ini. Dari tadi kita melihat bolanya sebesar bola kaki, sekarang mengecil dari bola poli atau bola tenis. Sekarang lebih mengecil lagi seperti kelereng, ya, sinarnya mengecil seperti kelereng. Tetapi setelah kita doakan, ini sinarnya ini nggak berubah, mantap posisi di sini. Berkemungkinan besar barangnya ada di sini. Coba nanti kita wujudkan. Tetapi sebelum kita wujudkan, biar nanti kameramennya untuk melihat agar supaya bisa menyaksikan langsung. Coba dibersihkan ini. Iya, bersihkan. Oke. Kita bicara dengan Akang siapa, Kang?
Kang Gopar udah melihat belum? Iya. Udah? Karena Kang Gopar nggak bisa membersihkan tangan dua-duanya kayak monyet, dua-duanya pegang HP, jadi nggak bisa dia. Ya. Oke, kita lihat di bawah sini ada sinarnya. Mudah-mudahan nanti kita wujudkan. Kayaknya ini barang ini yang pernah saya mimpikan, yang mau ikut dengan saya. Mudah-mudahan ini benar. Kalau ini benar, alhamdulillah. Nanti saya akan simpan dan akan saya simpan sebagai sejarah, ya. Itu. Karena kalau ini memang benar yang dimimpikan saya ini benar bendahnya, berarti barang ini tidak layak dan tidak pantas saya bawa. Ini akan saya simpan sebagai sejarah, ya. Karena yang saya mimpikan ini Alkitab Istanbul itu walau-alam bisawab. Kalau dia bilang katanya bekas kepunyaan seperti sosok seorang tokoh agama yang katanya bilang itu sosok seorang tokoh agama Kiai Kiai Sabekingking, ya. Itu tokoh agama, ya, bukan pendekar, itu tokoh agama, ya. Itu tokoh agama, dia dulu mempunyai tasbih, mempunyai Alkitab Istanbul. Nah, saya dimimpikan disuruh ambil. Itu. Mudah-mudahan kalau memang ini benar terwujud benda itu, alhamdulillah akan saya simpan dan akan saya rawat. Oke, pemirsa, kita akan memakai radiator minyak dulu. Tadi kayaknya sudah. Gimana ya? Auzubillahi Ada bacet, Kang? Biasa, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa, kita semprotnya di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahi billah wa la ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal yashfa'u lahu. Ya'lamu ma baina asy'a kursi samawati wal ardi wa la yahuduhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini benar. Subhanallah. Alhamdulillah, pemirsa, kita mendapatkan Alkitab Istanbul, tapi kita belum tahu apakah ini benar unsur sejarah dari sosok Kiai Sabekingking. Mudah-mudahan ini benar. Kita coba nanti kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini sangat beda nih wadahnya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata kita dapat
Handarun atau Al-Quran kecil, ya. Allahu Akbar. Ini dituliskan dengan tinta emas. Coba didekatkan. Allahu Akbar. Barang ini memang sangat bersejarah tinggi, dan selama saya konten baru kali ini saya mendapatkan ayat-ayat yang dituliskan dari tinta emas. Ini alhamdulillah kita mendapatkannya. Coba didekatkan lagi kameranya. Ya. Kenapa dijauhkan kayaknya sih? Dapat. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ayat-ayatnya semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini akan saya simpan. Oke pemirsa, saya melihat dari kebatinan saya ada sosok makhluk jin. Dia tidak berani wujudnya menunjukkan wujud palsunya, tapi dia menunjukkan wujud aslinya. Dia bilang katanya ini satu, ada pasangannya lagi yang satu katanya. Pasangannya di sebelah sini katanya. Suruh diambil pasangannya. Nah, itu memang sudah diberikan kepada saya. Ini kata dia. Coba nanti kita wujudkan, mudah-mudahan apa yang diucapkan dia itu benar, ya. Yuk, sini Kang. Terusin Kang. Bisa nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Inna ma'al usri. Qul fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Oke pemirsa, yang kita lihat sosok sinarnya ada di dalam sini ya. Ada di dalam sini. Coba didekatkan kameramen. Kita jauhkan dulu garunya biar nggak kabut. Ini ada di dalam sini. Nanti coba kita wujudkan. Ini kita lihat juga sama sinarnya dengan yang seperti tadi ya. Mudah-mudahan apa yang dibilang tadi sosok makhluk jin tersebut benar pasangannya. Kalau memang benar pasangannya, alhamdulillah saya berarti mendapatkan rezeki Alkitab Istanbul yang sangat berharga dan bernilai sejarah tinggi. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illahu billahi hudan. Allahu la ilaha illa huwa lahu ma fis samawati wa anzal ladzi yashfa'u lahu ya'lamu ma wa asya kursi samawati wal ardi wa la yahudu subhanallah wala hawla wala quwwata. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru zarbasan ayyakula lakum fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah, ternyata memang benar ada. Alhamdulillah. Sama Alkitab Istanbul juga permisah. Tapi ini warnanya beda. Tadi warnanya kuning ya. Iya. Ini warnanya putih. Coba kita keluarkan dulu. Yang punya saya ini saya dapatkan. Cuma nanti yang ini kita dapat satu. Alhamdulillah ternyata memang dua kita dapat. Satu yang lebih gede, satu yang kecil. Coba nanti kita buka dalamnya. Mudah-mudahan dalamnya itu sama. Atau mungkin ada perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Biar bisa terlihat jelas dengan pemisah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oh ternyata beda pemisah. Oh ini dibuka kayak gini. Oh dari kulit ini permisah. Oh, dari kulit. Dari kulit. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Kulit. Dari kulit kulit kijang alas. Terus ini dari tinta emas. Ternyata panjang. Subhanallah. Aduh ini better ya. Lebih. Kita nggak berani buka habis karena saya buka ini permisah badan saya merinding gemetar. Iya. Ya. Ah ini lah. Subhanallah. Coba didekatkan ini Kang Yasi biar lebih jelas melihatnya. Pelan-pelan di shootingnya. Ini yang kedua kita dapat permisah. Yang pertama dia tidak seperti ini. Yang pertama seperti Al-Quran atau handarun kecil. Kalau ini dia posisinya ditarik panjang. Alhamdulillah. Ini masih panjang lagi nih. Panjang. Sengaja memang kita nggak tarik panjang. Takutnya nanti nggak ada yang megang. Nanti di luar aja nanti kita coba lagi tarik sampai berapa panjangnya. Lebih. Allah. Wangi banget. Iya bang. Wangi. Itu mas. Enak. Mantap. Lain aroma wanginya ini. Iya. Kayak seperti aroma wangi di Mesir atau di Arab. Benar, Ya. benar. Ini. Benar sekali. Iya. Agak beda ini Istanbul yang ini. Mekah. Ya. Enak. Untuk sholat ini. Mampu. Ini permisa kepunyaan saya tidak akan berikan sebagai cenderamata karena ini saya mendapat petunjuk bahwa barang ini untuk disimpan karena ini mengandung unsur sejarah yang tinggi. Jadi kalau unsur sejarah yang tinggi tidak akan kita berikan sebagai cenderamata, tetapi akan kita simpan karena saya mendapat penghargaan diberikan ini semata-mata untuk dijaga. Ini dari kulit ya pemirsa. Ya. Gimana kuncinya ini? Iya. Subhanallah. Zaman dulu kreatif cara dia. Di posisinya ada gambar. Iya. Nanti kita ungkap lagi. Di sini ada lagi benda pusaka pemirsa. Coba nanti kita wujudkan ya. Ada lagi di sini. Ya. Tapi sebelum kita itu kita simpan dulu ini. Ini enggak kita berikan sebagai cenderamata. Ini kepunyaan saya. Saya mendapatkan dari peninggalan sejarah kiai atau para ulama sejenis Kiai Sabekingking ya, atau Raden ya. Itu gelarnya Raden juga ya. Itu. Alhamdulillah kita mendapatkan ini. Kita akan simpan dan kita akan jaga. Bismillah. Oke, kita coba telusuri di sini.
Oke, pemirsa, yang kita lihat ada sejenis sinar kecil segini di dalam pohon ini, ya. Ini di dalam pohon ini berkemungkinan kalau kita nyatakan ke bawah, mungkin bukan titik kelemahannya, atau mungkin kalau kita nyatakan ke bawah berkemungkinan akan sulit untuk bisa dinyatakan. Mungkin coba-coba kita akan nyatakan langsung di sini aja, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La quwwata illa billah. Innama amru tarbisan ayyakula kun fayakun. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Coba kita buka dulu. Kita buka sekarang. Mudah-mudahan ada di dalamnya. Allahu Akbar. Bukan? Iya. Iya. Allahu Akbar. Ini pemirsa. Ternyata kita mendapatkan sosok batu. Ini batu ini tidak ada unsur sosok makhluk jinnya. Tetapi kelebihannya dia untuk membawa orang menjadi lebih tenang dan lebih nyaman. Ya. Masih ada sangkut pautnya dengan Alkitab Stambul yang kita dapatkan tadi. Ya. Ini bisa juga larinya untuk di hobi pemancing. Tapi dia ini bukan sejenis batu berang-berang, tetapi kekuatannya untuk pemikat. Ya, nggak ada sosok makhluk jinnya, tetapi kekuatannya untuk pemikat. Pemikat dari sisi mencari rezeki seperti mana kita bertani atau kita kehobiannya mancing. Jadi kalau kita megang posisi ngantongi benda ini, kebatinan kita seolah-olah lebih yakin, oh di sini lebih nyaman, oh di sini lebih mantap. Jadi kebatinan kita tuh semakin lebih nyaman dan lebih mantap kalau kita memegang benda ini. Tapi benda ini saya jelaskan tidak ada unsur kekuatan makhluk jinnya. Dia hanya memancarkan aurah atau kekuatan dari alami. Alhamdulillah kita bisa dapatkan ini. Mungkin benda ini tidak akan kita lebur isinya karena dia tidak mengandung sosok makhluk jin dan tidak akan menyimpang dari syariat Islam. Tetapi walaupun saya akan berikan sebagai cenderamata, intinya barang yang seperti ini tidak wajib kita sembah. Ya, kita hanya memberikan hanya sekedar cenderamata penghargaan dari channel kita. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan 3 benda pusaka. Mungkin kita akan keluar, kita akan menyelusur lagi di tempat lokasi yang lain. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan yang lain. Ya, alhamdulillah kita bisa mendapatkan. Nanti kita kita buka di luar aja pengungkapannya. Tolong selamatkan Kang Isi. Kita keluar nih. Kayaknya kameramen sudah nggak nyaman. Oh nyaman. Iya. Pemirsa, kita keluar dulu.
Karena lokasi ini barusan aja tadi ditimpa hujan yang keberkahan dari Allah. Tetapi sosok hewan-hewan kecil, hewan-hewan latah itu banyak sekali yang keluar. Jadi kameramen kita juga merasa agak sedikit terganggu. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa kita wujudkan. Dan untuk sementara kita keluar dulu untuk mengungkap sejarah dan bendahnya, karena di luar ini lebih terang dan lebih nyaman. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk penelusuran atau mengungkap sejarah benda-benda yang lain yang akan kita cari. Alhamdulillah kita sudah posisi di luar pemirsa. Kita akan coba keluarkan lagi Alkitab Stambulnya, karena di dalam tadi kita nggak begitu jelas untuk melihatnya karena tertutup. Oh itu noh, itu pacet lagi noh, jalan tuh noh. Kelihatan nggak? Oh itu, iya. Gimana kita mau konten ke dalam kan ya? Oke pemirsa, kita ungkap dulu sejarahnya. Yang pertama, kita mendapatkan Alkitab Stambul. Ini coba dilihat dulu. Agak beda Alkitab Stambulnya. Coba dipegang Kang Yosi, berat ini. Ya, lebih berat, lebih padat. Oke, coba kita buka dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi posisi di dalam kita nggak begitu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Al-Quran kita mendapatkan, atau handarun kecil. Ini semuanya dibuat dari bahan tinta emas, ya. Alhamdulillah. Ternyata memang benar, saya mendapatkan barang ini selama saya konten, baru kali ini saya mendapatkan benda ini yang sangat unik dan mengandung unsur sejarah yang tinggi, ya. Alhamdulillah, nanti ini akan saya simpan dan nanti akan saya rawat sebagaimana benda bersejarah, ya. Bukan seperti mana saya menduakan Allah, tidak, karena ini benda bersejarah. Karena semuanya ini tetap itu buatan manusia. Walaupun dia dibuat dari ayat Allah, tetapi ini buatan manusia tetap. Isinya dan kekuatannya itu dan arti ayatnya itu semuanya itu milik Allah. Yang kedua, kita mendapatkan Alkitab Stambul juga, tapi ada sedikit perbedaan. Ini dibuat dari kulit. Ini lebih unik lagi juga, dari bahan tinta emas. Ini alhamdulillah. Coba dipegang Kang Yesi. Ya. Sana tangannya, tangan sebelah. Ya. Oh iya. Ya. Baik, sambil dizikirkan. Subhanallah, pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Pelan-pelan. Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hop. Alhamdulillah panjangnya 2 meter pemirsa. Tapi ini ayat tersebut disoting, dekatkan Kang Yesi. Iya. Dekatkan, iya. Subhanallah. Pelan-pelan nyatingnya. Allahu Akbar. Wangi banget deh. Pelan-pelan biar lebih jelas. Hah? Ya. Alhamdulillah pemirsa. Kita nggak ngeblur HP-nya. Gimana wanginya? Wih, wangi. Belum ke Mekah lah, ke Mekah.
bang. Makin dekat, makin dekat. Aroma. Ini yang saya incer Kang Yasi. Selama saya konten pengambilan Alkitab Stambul, ada yang dari kulit kijang halas yang panjangnya 5 meter. Ya dibilang saya suka-suka juga, tapi nggak begitu tertarik. Kalau yang ini sangat tertarik, apalagi ini saya sudah diberikan buat saya. Akan saya jaga dan akan saya simpan untuk sebagai sejarah, ya. Karena barang-barang yang seperti ini yang kepunyaannya ini tokoh-tokoh agama. Jadi kalau tokoh-tokoh agama, saya sangat saya sangat merasa bersyukur sekali karena mendapatkan penghargaan dari benda-benda bersejarah yang peninggalan kepada sosok para tokoh-tokoh agama. Di sini saya jelaskan permisa, benda yang saya dapatkan ini tidak ada mengandung unsur kekuatan makhluk jin. Ya. Tidak ada unsur kekuatan sosok makhluk jin. Semuanya ini didasarkan dari ayat dan kebesaran dari benda tersebut yang kita dapatkan. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan benda bersejarah. Allah. Kita sudah mendapatkan benda bersejarah, 2 benda bersejarah Alkitab Stambul. Barang ini akan saya jaga dan akan saya simpan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan benda bersejarah ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan akan saya simpan sebagai unsur sejarah. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika konten-konten saya ini merasa terhibur dan konten-konten saya ini untuk mengungkap sejarah dan Anda bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang saya ungkapkan ini. Saya sangat bersyukur sekali, dan apabila kalau seandainya ada kekurangan, mohon maaf, saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan hilaf dan kekurangan. Tetapi jikalau ada kelebihan, semuanya kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya tutup dan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutuplah dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah.